Semangat pagi, salam bahagia buat kita semua. Ada pertanyaan dari seorang teman kepada saya. Kenapa sih Tuhan itu tidak mengabulkan doa-doa saya? Kenapa sih ketika saya butuh itu Tuhan tidak pernah ada? Bagi saya itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Dan akhirnya kita bahas. Yang pertama, saya tanya kepada beliau, ada nggak sih dalam proses hidup kita itu yang Tuhan benar-benar tidak ngasih jalan keluar kepada diri kita? Jawabannya tidak. Tuhan pasti ngasih jalan keluar kepada diri kita, apapun kesulitan kita. Tuhan itu bakal ngasih semua terkait kebutuhan kita. Cuman yang tidak setia dan tidak amanah itu adalah diri kita sendiri. Coba kita ulang kembali dari semua proses hidup kita masing-masing. Terkait kebutuhan-kebutuhan hidup, terkait kebutuhan-kebutuhan materi yang mungkin selalu jadi permasalahan bagi kita semua terkait uang. Seberapa besar sih kebutuhanmu yang tidak pernah Tuhan cukupi? Ini yang saya alami. Jadi ketika kita benar-benar butuh sesuatu, Tuhan itu pasti memberi. Cuman terkait manajemennya, keputusan yang kita ambil, itulah yang akhirnya mempersulit diri kita sendiri. Misalkan kita butuh uang buat biaya sekolah anak, Tuhan sudah ngasih uang tersebut. Cuman diri kita sendiri ketika Tuhan ngasih, itu kita tidak langsung membayarkannya semua. Kita ada rasa takut, kita ada rasa was-was untuk membayar semua. Akhirnya kita save sebagian kita bayar, sebagian kita taruh buat kita pegangan. Ketika kita sudah mengambil keputusan tersebut, ya sudah, kita secara tidak sadar akan menambah beban dalam mindset berpikir kita. Karena pada dasarnya masalah itu, ujian itu akan terus ada. Ketika ujian ini tidak kita selesaikan semuanya, ya udah, masalah yang selanjutnya itu akan datang. Ketika ini tidak selesai, yang pertama tidak selesai, mau tidak mau pikiran kita masih, energi kita itu masih nyantol ke yang pertama. Karena apa? Itu belum selesai. Coba ketika memang benar-benar kita butuh Tuhan ngasih, ya udah, ini dipakai semua untuk melunasinya. Ya, yang pertama itu bakal beres dan kita tidak punya beban untuk memikirkan hal yang pertama. Ketika ada masalah yang baru yang akan datang dalam kehidupan kita, itu kita bisa fokus untuk memikirkannya. Maka dari itu sebenarnya ya, manajemen diri, manajemen berpikir itu sangat penting dalam kehidupan kita. Itu nggak bisa datang, kita harus melatihnya dari hal yang kecil. Karena dalam pikiran kita itu, pikiran itu nggak ada batasannya. Apapun itu bakal datang, terkait ide, gagasan dan lain sebagainya, terkait masalah dan lain sebagainya. Kalau ketika kita tidak mengambil keputusan, ini yang harus saya lakukan,
ini yang saya harus kerjakan, itu akan terus datang. Tapi ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, maka ide itu akan fokus terhadap apa yang kita putuskan. Ya, mudah-mudahan pembicaraan hari ini bisa bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Salam bahagia buat kita semua.